Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari bersama-sama malam hari ini kita siapkan setiap hati kita datang. Kita memuji dan menyembah Tuhan. Saya percaya sepanjang aktivitas kita hari ini, kita semua dalam penyertaan Tuhan. Sebab itu mari bersama-sama kita satukan setiap hati kita datang menyembah Dia malam hari ini. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Kalau sepanjang hari kami di dalam kasih dan pertolongan-Mu, kami ada di dalam penyertaan Tuhan yang luar biasa. Kami mengucap syukur Tuhan. Sebab itu malam hari ini kami bawa setiap hati kami. Kami rindu datang menyembah Engkau dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Apapun keadaan kami saat ini, satu hal yang kami tahu, Tuhan Engkau senantiasa berjalan bersama-sama dengan kami. Tuhan tidak pernah tinggalkan setiap kami. Kami hidup di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Kami hidup di dalam naungannya Tuhan. Sebab itu dengan hati yang bersyukur, malam hari ini kami bawa setiap hati kami. Kami rindu datang menyembah Engkau Tuhan. Ini pujian kami, ini doa kami, ini rasa syukur kami. Terima kasih kami Tuhan untuk semua yang Tuhan perbuat dalam hidup kami sampai hari ini. Kami bawa setiap pujian dan hati kami datang menyembah Engkau. Sebab Engkau yang layak Tuhan. Satu-satunya pribadi yang kami sembah dalam hidup kami hanya Yesus, hanya Engkau. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau satu-satunya pribadi yang kami sembah, hanya Yesus. Sama-sama kami mau naikkan pujian kami. Kami mau nyatakan Tuhan. Memilih-Mu bagian yang terbaik. Amin. Selamanya tak akan terganti. Kami mau katakan harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Mari sama-sama katakan. Memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Kami mau katakan harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. sungguh-sungguh kami mau katakan memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Mari bersama malam hari ini Kau yang datang menyembah. Memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Sekali lagi sama-sama mari katakan memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Engkau harta yang paling berharga, hanya Kau Yesus selamanya.
satu-satunya pengharapan hidup kami. Kau satu-satunya batu karang kami yang teguh, tempat kami bersandar. Hidup kami yang kami percayakan penuh hanya di dalam-Mu Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih, terima kasih. Sebab kasih setia-Mu tak pernah berhenti. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Kau sangat baik. Terima kasih. Satu-satunya pribadi yang kami sembah Engkau Tuhan, yang kami percaya hanya dalam nama-Mu. Memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Sekali lagi sama-sama mari. Memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Sampai hidup kami Tuhan, sampai akhir setiap hidup kami tetap memilih Engkau. Yang kami sembah tidak ada nama lain, hanya Yesus. Karena kami tahu kepada siapa hati kami menyembah. Engkau yang hidup, Engkau yang kudus, Engkau pribadi yang mengasihi setiap kami. Engkau yang mengasihi setiap hidup kami. Terima kasih Roh Kudus. Keputusan hidup kami hanyalah menyembah Engkau, pribadi yang tidak terganti, hanya Tuhan. Terima kasih terima kasih Tuhan. Sampai akhir di hidupku, ku kan tetap menyembah. Kami mau katakan melayani-Mu seumur hidupku. Segenap hati kami katakan, sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihi. Biar Kau dapati, biar Kau dapati, ku hamba-Mu, amin, setia. Sama-sama mari dengan segenap hatimu nyatakan pujian ini. Mari katakan, sampai akhir di hidupku kan tetap menyembah, melayani seumur hidupku, seumur hidupku. Oh, sama-sama mari katakan, sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihi-Mu.
kau dapati, biar kau dapati hambamu, hambamu yang setia. Sekali lagi sama-sama mari nyatakan pujian ini kan. Sampai akhir Di hidupku kami mau katakan pujian ini dengan segenap hati kami Tuhan. tetap menyembah, Melayanimu seumur hidup kami. melayani Kami beri hidup kami Tuhan hanya Pak seumur hidupku, sampai akhir hidup kami, sampai kami menutup mata, sampai ku menutup mata. kami tetap mengasihimu Tuhan. Ku tetap mengasihimu, Biar kau dapati, biar kau dapati. amin, ku hambamu, Ku hambamu yang setia. Sekali lagi sama-sama mari dengan iman nyatakan pujian ini. sampai akhir di hidupku, ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku, sampai ku menutup mata, sampai ku menutup mata. Ku tetap mengasihimu, biar kau dapati. Ku hambamu yang setia. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat malam ini kami boleh berjumpa di Mezbah Doa. Semua karena anugerah Tuhan berbicara bagi kami lewat kebenaran firman-Mu. Biarlah iman kami semakin bertumbuh dalam Tuhan. Urapi setiap kami Bapak malam ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, puji Tuhan. Bapak Ibu, kita kembali berjumpa di Mezbah Doa malam ini dan semua karena anugerah Tuhan. Iya, baik, saya akan membacakan kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu karena kita percaya bahwa kesaksian itu akan menambah iman percaya kita kepada Tuhan. Shalom. Shalom, damai di hati. Wah. Shalom Ibu Pendeta Debbie Basir. Saya seorang bapak dari Manado dan saya jemaat Mezbah Doa dan juga Mezbah Syukur. Saya ikut Mezbah Doa dan Mezbah Syukur sejak tahun 2021. Dan saya mau bersaksi akan kebaikan Tuhan, mujizat Tuhan itu nyata. Tuhan Yesus baik, sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Amin. Jadi beberapa waktu yang lalu saya masuk rumah sakit. Dengan keluhan saya mengalami sesak napas, muntah, menggigil, ya perut kembung dan kaki saya bengkak. Akhirnya saya diperiksa oleh dokter, ya diperiksa semuanya. Dan hasil periksa darah saya, dokter menyatakan saya sakit ginjal kronis. Dalam pikiran saya bersama istri juga semua anak-anak kami berpikir pasti saya akan disuruh cuci darah. Ya, dan 3 hari akhirnya saya dirawat di rumah sakit. Kami terus berdoa bersama. Saya dan istri dan juga anak-anak kami memohon kepada Tuhan Yesus kiranya Tuhan jamah sehingga saya tidak cuci darah. Ya, soalnya ibu pasien di sebelah saya itu juga dirawat ya karena ginjal kronis dan hasil tes ya pasien di sebelah saya itu hasil tesnya itu cuci darah padahal ya saya lebih tinggi ya hasil tesnya dari beliau, mungkin racun dalam darah ya.
Padahal lebih tinggi Bapak, tapi beliau sudah disuruh cuci darah. Kami terus berdoa meminta pertolongan Tuhan dan akhirnya dokter memeriksa saya setelah 3 hari saya di opnam di rumah sakit. Dokter memeriksa saya kembali dan di pagi hari yang ketiga itu dokter mengatakan bahwa saya tidak perlu cuci darah dan bahkan sudah boleh pulang ke rumah. Ya, mendengar hal itu saya dan istri saya menangis ya dan berterima kasih kepada Tuhan karena saya tidak harus cuci darah. Saya teringat akan firman Tuhan yang mengatakan mintalah maka kamu akan diberi. Ya, dan saya yakin dan percaya kalau kita mengaku dosa kita dan kita belajar serta mau mengikuti firman Tuhan, taat dalam keadaan pencobaan apapun juga, mintalah kepada Tuhan Yesus maka kamu akan diberi, kata firman Tuhan. Amin, amin, amin. Terima kasih Ibu, maaf kalau kesaksian saya ini panjang. Doa saya Ibu sehat selalu, sukses untuk pelayanan Ibu Debbie, keluarga dan seluruh tim. Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin, amin. Puji Tuhan ya, Tuhan Yesus baik, teramat baik bagi kita yang mau terus berharap pada Dia. Dan juga ya Bapak mungkin juga harus jaga apa yang kita makan, kita minum. Supaya ya ginjalnya juga tidak rusak ya. Memang kita semua harus berjaga-jaga dan harus berdoa. Dan baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Kemarin sudah sampai di Amsal 21 ayatnya yang ke-20 ya. Dan sekarang kita masuk Amsal 21 ayat 21. Firman Tuhan berkata, siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan dan kebenaran dan kehormatan. Mari kita garis bawahi saudara firman ini. Siapa mengejar kebenaran, kasih ya akan memperoleh kehidupan, kebenaran dan kehormatan. Ya, jadi kalau orang itu mengejar kebenaran dalam hidupnya, terus mau menjadi pelaku firman Tuhan, mau menjadi pelaku kebenaran, dikatakan di sana, maka ya kalau orang mengejar kebenaran dan kasih, maka dia akan mendapatkan, akan memperoleh apa? Kehidupan, kebenaran dan kehormatan. Bukankah ini semua yang kita cari dalam hidup ini supaya kita memperoleh kehidupan, kebenaran dan kehormatan. Karena itu dalam hidup ini mari kita mengejar kebenaran dan kasih ya. Ayat 22, orang bijak dapat memanjat kota, pahlawan-pahlawan ya dan merobohkan benteng yang mereka percayai. Orang yang bijak dapat memanjat kota pahlawan-pahlawan dan dapat merobohkan benteng yang mereka percayai. Kenapa saudara? Karena orang bijaksana itu hidupnya berlandaskan kebenaran dan firman Tuhan. Maka sudah pasti ketika orang bijaksana itu melandasi hidup mereka dengan firman Tuhan, Tuhan akan memberikan mereka kasih karunia, kemampuan, kekuatan, bahkan mereka bisa melakukan segala perkara. 23, siapa memelihara mulut dan lidahnya memelihara diri daripada kesukaran. Orang yang memelihara mulut dan lidahnya itu memelihara diri daripada kesukaran. Makanya jangan suka memakai mulut dan lidah kita ini untuk hal-hal yang tidak berkenan. Mari kita belajar pakai perkataan kita, mulut kita untuk mengucapkan hal-hal yang menjadi berkat. Ya, supaya orang juga yang mendengarnya memperoleh berkat. Karena siapa memelihara mulut dan lidahnya memelihara diri dari kesukaran. Dengan artian lain dikatakan hidup mati kita dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi ingat saudara, ternyata mulut, lidah itu berpengaruh penting dalam kehidupan seseorang. Ya, siapa yang memelihara mulut dan lidahnya itu sama dengan memelihara diri daripada kesukaran. Ternyata kesukaran, masalah, persoalan kita hadapi seringkali datang karena kita nggak bisa jaga mulut dan lidah kita, saudara ya. Ayat 24, orang yang kurang ajar dan sombong pencemooh namanya. Ia berlaku dengan keangkuhan yang tak terhingga. Orang yang kurang ajar, sombong, pencemooh namanya. Ya, jadi orang kurang ajar, sombong lagi.
yaitu pencemooh, saudara, sudah pasti. Ia berlaku dengan keangkuhan yang tak terhingga. Banyak orang-orang itu, saudara, sombong ya, padahal orang sombong itu gak ada apa-apanya. Firman Tuhan bilang orang sombong itu adalah orang yang kurang ajar ya dan pencemooh ya, dikatakan dia berlaku dengan keangkuhan yang tak terhingga. Ingat, orang sombong akan direndahkan, siapa meninggikan diri pasti akan direndahkan. Ayat yang ke-25 berkata, si pemalas dibunuh oleh keinginannya karena tangannya enggan bekerja. Orang yang malas itu dibunuh oleh keinginannya sendiri karena dia malas bekerja. Tangannya itu malas melakukan apa-apa. Ya, dia tidak mau peduli, dia cuma tidur terus. Orang malas itu, ya jangan heran kalau orang yang malas tidak mau bekerja itu pasti nasibnya buruk, saudara ya. Karena dikatakan si pemalas dibunuh oleh keinginannya karena tangannya enggan untuk bekerja. 26, keinginan bernafsu sepanjang hari, tetapi orang benar memberi tanpa batas. Ya, keinginan manusia itu bernafsu sepanjang hari, pengen terus, pengen. Tapi orang benar itu memberi tanpa batas. Sebaliknya, orang yang benar itu dia suka menabur, memberi, saudara ya, tanpa batas. Ayat 27, korban orang fasik adalah kekejian, lebih-lebih kalau dipersembahkan dengan maksud jahat. Ya, orang fasik itu orang berdosa, kalau dia berkorban itu justru menjadi kekejian bagi Tuhan, apalagi kalau dia memberi korban itu dengan maksud jahat, ingin menyogok Tuhan ya, ingin ya memberi itu hanya dengan niat-niat, apalagi. Jadi perhatikan, saudara, sekali lagi, korban orang fasik kekejian bagi Tuhan. Bukan soal korbannya tapi orangnya. Waktu orang ini fasik, apapun yang dilakukan untuk Tuhan itu menjadi kekejian. Tapi ketika kita menjadi orang benar, maka semua yang kita lakukan bagi Tuhan menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Ayat 28, saksi bohong akan binasa, tetapi orang yang mendengarkan akan tetap berbicara. Saksi bohong pasti binasa, tapi orang yang mendengarkan akan tetap berbicara. 29, orang fasik bermuka tebal, tapi orang jujur mengatur jalannya. Orang fasik itu mukanya tebal, artinya apa? Nggak punya malu, nggak tahu malu dan suka cari muka. Orang fasik itu begitu, mukanya tebal, nggak tahu malu. Tapi orang yang jujur itu senantiasa mengatur jalannya dengan bijaksana. 30, tidak ada hikmat dan pengertian dan tidak ada pertimbangan yang dapat menandingi Tuhan. Tuhanlah sumber dari pengertian, hikmat dan pertimbangan. Karena itu teruslah melekat kepada Tuhan. Ayat 31, kuda diperlengkapi untuk hari peperangan, tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Kuda itu diperlengkapi, dipakai untuk hari peperangan. Tapi kemenangan dalam peperangan itu berasal dari Tuhan. Artinya apa? Sehebat apapun orang mempersiapkan diri ya untuk peperangan atau perjuangan sesuatu, ingat hasil akhirnya itu Tuhanlah yang menentukan. Karena itu jangan pernah mengharapkan dan mengandalkan sesuatu melebihi dari kita mengandalkan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat malam ini, anugerah Tuhan melimpah atas setiap kami. Biarlah hidup kami itu sepadan dengan firman Tuhan, hidup dalam kebenaran. Kami tidak menjadi orang yang fasik, tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman, menjadi orang bijaksana, sehingga apapun yang kami lakukan mendatangkan perkenanan Tuhan. Ampuni dosa pelanggaran kami, Tuhan ampuni dan bawa kami terus dalam pemeliharaan-Mu yang sempurna. Kami tidak perlu takut dengan keadaan zaman hari-hari ini, asal kami hidup benar, melakukan firman Tuhan, maka Tuhan menjadi penjamin atas hidup kami. Kami menyerahkan perjuangan tubuh kami dalam tangan-Mu Bapa. Yang terbaring sakit malam ini, biarlah kesembuhan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Hati dan iman kami hanya bergantung kepada Tuhan. Sembuh dalam nama Yesus. Setiap mereka yang mengalami masalah dalam rumah tangga, pemulihan keluarga, biarlah terjadi. Suami dipulihkan, istri dipulihkan, anak-anak dipulihkan, sehingga keluarga kami menjadi keluarga yang hidup mengandalkan Tuhan, hidup menyerahkan diri semua kepada Tuhan. Berkati setiap mereka Tuhan yang mencari pekerjaan, Tuhan beri yang terbaik, yang bergumul dengan masalah keuangan, hutang piutang. Tuhan Engkau membawa kami
bertemu dengan jalan pertolongan-Mu Bapa. Ketika kami bertobat sungguh-sungguh minta ampun, maka Tuhan mengampuni. Kami percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Engkau Tuhan yang turut bekerja untuk kebaikan kami. Berkati juga yang menjual aset, Tuhan mengirimkan pembeli yang terbaik. Biarlah Tuhan setiap masalah keuangan kami percayakan kepada Tuhan, dan Engkau yang sanggup melakukan lebih dari yang kami doakan. Berkati setiap mereka yang rindu punya keturunan, dibukakan kandungan yang tertutup dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap anak-anak-Mu Bapa yang ingin bertobat sungguh-sungguh, biarlah Tuhan pakai agar kami boleh semakin hari melekat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami hanya bisa menyerahkan roh jiwa dan tubuh kami dalam tangan Tuhan, bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Indonesia boleh mengalami lautan Tuhan, hujan pertobatan tercurah dari Sabang sampai Merauke. Berkati tanah Indonesia, mulai dari Bapak Presiden, wakil, seluruh jajaran yang ada, hidup takut akan Tuhan, roh takut akan Tuhan kami minta agar mereka memutuskan semua keputusan berasal dari Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat semua bangsa yang ada di dunia, di 5 benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Kalau hari-hari ini Tuhan sedang terjadi ketegangan, ya, akan ada perang, kami berdoa biarlah Tuhan beri hikmat, beri kesempatan orang-orang bertobat sebelum kedatangan Tuhan kali yang kedua. Biarlah orang bertobat, menyerahkan diri kembali kepada Tuhan, meninggalkan dosa supaya semakin banyak diselamatkan. Kuasai hati para pemimpin dunia ini Bapa, agar mereka melakukan apa yang sudah menjadi kehendak Tuhan. Kami juga mau berjaga-jaga dalam iman kami, melihat semua tanda zaman. Biarlah iman kami semakin teguh dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati setiap anak-anak-Mu mulai hari ini Tuhan, bahkan sampai kedatangan Tuhan kali yang kedua. Biarlah nama kami tercatat dalam kitab kehidupan, dan iman kami terus bersandar hanya kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Saudara, besok ada Mesbah Doa Onsite tanggal 22 di Citycon, ya, di Sleepy. Dan kita tunggu kedatangan saudara. Kita akan sama-sama berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku. Selamanya ku cinta Kau, Yesus. Selamanya ku menyembah-Mu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku. Selamanya ku cinta Kau, Yesus. Selamanya ku